Di video ini kita bakal fokus buat najemin metode atau cara-cara buat ngerjain soal-soal matematika, bukan sekedar ngafalin rumus. Levelnya untuk SMA sederajat, dari tingkat dasar sampai ke level kompetitif. Dan kita ngikutin buku Art of Problem Solving, karyanya Sandor Lehoczky dan Richard Rushczyk. Kita masuk ke problem solving dalam persamaan linear satu variabel. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu persamaan. Semua kalimat atau pernyataan yang kita tulis pakai tanda sama dengan, itu kita sebut dengan persamaan. Contohnya kayak begini, 3x ditambah y sama dengan 2. Di sini ada sama dengan. Di sini ada beberapa istilah yang selalu kita pakai di setiap persamaan matematika. Setiap makhluk yang berdiri sendiri itu disebut suku. Jadi di sini ada suku 3x, ada suku y, dan ada suku 2. Dalam setiap suku ada dua macam makhluk. Ada makhluk yang udah fix nilainya, kayak contoh 3 dan 2, ini kita sebut konstanta. Ada juga makhluk yang kita belum tahu nilainya berapa, kita sebutnya variabel. Di sini contohnya x dan y, itu adalah variabel. Setiap kali ada variabel yang dikali dengan konstanta, kita sebut konstanta itu adalah koefisien dari suku itu. Jadi contoh di sini 3 itu adalah koefisien dari x. Derajat dalam suatu suku itu adalah jumlah dari pangkat variabelnya. Contoh misalnya kalau kita punya x, ini berarti derajatnya 1. Kalau kita punya x y kuadrat, berarti ini derajatnya 1 tambah 2, sama dengan 3 derajatnya. Kalau ini derajat suatu suku, ada juga istilah derajat suatu persamaan. Derajat dari suatu persamaan itu ditentukan dari derajat suku tertingginya. Contoh misalnya kayak gini, kita punya derajat 1, dan derajat 0. Berarti persamaan ini derajatnya 1. Nah, semua persamaan berderajat 1 kita sebutnya persamaan linear. Catatan penting, persamaan linear itu nggak boleh mengandung variabel yang pangkatnya pecahan. Contoh misalnya kayak x plus akar x atau x pangkat setengah sama dengan 3, ini tidak linear. Coba kita lihat contoh lain biar lebih paham. Mana dari persamaan 4 ini yang linear? Yang pertama, x kuadrat plus y sama dengan 4. Di sini derajat paling tingginya x kuadrat, yaitu 2. Artinya, persamaan ini tidak linear. Yang kedua, xy sama dengan 4. Di sini juga derajatnya 2. Ya, jadi ini bukan linear. Yang ketiga, x plus y plus z plus w sama dengan 0. Di sini semua sukunya derajatnya 1 ya. Jadi persamaan ini disebut persamaan linear. Yang keempat, 3 pangkat x plus y sama dengan 0. Di sini kita nggak bisa mendefinisikan derajat buat suku yang ini, 3 pangkat x. Jadi otomatis ini bukan linear juga. Kalau misalnya variabel kita berhubungan dengan eksponen, logaritma, atau trigonometri, berarti persamaan kita nggak bisa didefinisiin derajatnya. Sekarang kita lihat persamaan linear yang mengandung satu variabel. Jadi contohnya kayak begini. Selesaikan 3x plus 5 sama dengan 11 plus x. Di sini variabelnya cuma x, jadi kita mau cari nilai x-nya berapa. Step kuncinya selalu cuma 2. Yang pertama, kumpulin semua variabel ke satu sisi, dan semua konstanta ke sisi lain dengan penjumlahan dan pengurangan. Jadi di sini kita bisa kurangin kedua ruas dengan 5, dan kita nanti dapat di sini 5 kurang 5 jadi 0, sisanya 3x, dan di sini 11 kurang 5 jadi 6 plus x. Sekarang kita mau buang semua x yang ada di sisi ini. Jadi kita mau kurangin dengan x. 3x dikurang x jadi 2x, 6 plus x dikurang x, x-nya hilang, jadi sisanya 6. Sekarang notice semua x itu udah ada di satu sisi dan semua konstanta udah ada di sebelah kanan. Step kedua, bagi kedua sisi dengan koefisien variabelnya. Jadi kita punya 2x sama dengan 6, berarti kita bagi kedua ruas atau kedua sisinya dengan angka 2. Jadi ini dibagi 2, ini juga dibagi 2. Ini bisa sederhana jadi 1, jadi x sama dengan 6 dibagi 2 itu 3. Jadi x sama dengan 3 adalah solusi dari persamaan ini. Kalau misalnya kita nggak yakin, kita selalu bisa cek. Jadi masukin x-nya ke dalam persamaan ini dan kita lihat kiri kanan sama atau enggak. Jadi di sini semua x-nya kita bisa ganti dengan angka 3. Dan kita lihat di sini 3 kali 3 sama dengan 9, ditambah 5 sama dengan 14. Dan yang di sebelah kanan juga sama, 11 tambah 3 hasilnya 14. Jadi benar, ternyata x sama dengan 3 itu benar-benar adalah solusinya. Baca soal itu benar-benar penting supaya kita tahu kita harus nyelesain apa. Contohnya ax plus b sama dengan c. Di sini kita harus selesaikan untuk x. Artinya x ini variabelnya. Sedangkan yang lain a, b, c-nya itu hanya konstanta. Itu hanya angka.
Jadi konstanta bisa aja kita misalin dengan huruf kayak gini. Langkahnya tetap sama, jadi kita pindahin semua variabel ke satu sisi dan kita pindahin semua konstanta ke sisi lain. Di sini kita bisa kurangin kedua sisi dengan B supaya konstanta di sisi sana hilang semua. Jadi kita dapat AX sama dengan C min B. Sekarang step kedua kita bagi kedua ruas dengan koefisien dari variabelnya. Koefisiennya A, jadi bagi kedua ruas dengan A. Jadi X sama dengan C min B per A. Ini solusi akhirnya. Contoh lain, selesaikan untuk Y. Di sini kita punya persamaan yang sebenarnya nggak linear ya, karena di sini ada Y di penyebut. Tapi kita bisa ubah persamaan ini jadi persamaan linear dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan Y supaya penyebutnya hilang. Ini dikali Y, penyebutnya hilang, jadi sisanya 1 plus Y sama dengan 3Y. Ini sekarang udah jadi persamaan linear ya. Jadi kita bisa pindahin semua variabel ke satu sisi dan semua koefisien ke sisi lain. Jadi pertama kita kurangin kedua ruas dengan 3Y. 1 plus Y dikurang 3Y jadi 1 min 2Y. 3Y dikurang 3Y jadi habis. Sekarang kita pindahin semua koefisien ke sisi sana. Jadi kita harus kurangin dengan 1 kedua ruas. Ini jadi min 2Y sama dengan min 1. Step kedua yang terakhir tinggal bagi kedua ruas dengan koefisiennya yaitu min 2. Jadi kita dapat Y sama dengan 1 per 2. Sekali lagi kalian bisa cek ini benar atau enggak dengan cara memasukkan nilai setengah ke dalam Y di persamaan awal. Buat oleh-oleh kalian bisa coba 2 latihan tentang persamaan linear satu variabel ini. Karena persamaan ini sangat sering muncul di mana-mana dan ini bakal sering kepake. Semoga bermanfaat.